Rina menatap kamar kos barunya dengan campuran antusiasme dan gugup. Kamar itu kecil, hanya cukup untuk tempat tidur, meja belajar, dan lemari. Tapi lokasinya dekat kampus, dan harganya murah. Ini pasti cocok, gumamnya sambil meletakkan koper di sudut kamar. Malam pertama, setelah menyalakan lampu dan menaruh buku-buku di rak, Rina duduk di tempat tidur sambil menatap jendela. Suara bising kota mulai mereda, dan kesunyian malam menyelimuti kos. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan tipis di pintu. "Siapa ya?" tanyanya ragu. Tidak ada jawaban. Hanya sunyi yang membuat bulu kuduknya meremang. Rina mencoba menenangkan diri, mengira mungkin itu angin. Namun, saat ia menoleh ke meja belajarnya, pena yang tadi di atas buku kini berada di lantai. "Ah, pasti aku yang gak sengaja menendang," bisiknya, tapi hatinya tetap terasa aneh. Malam itu, Rina tidur dengan lampu menyala. Hari-hari pertama di kos berjalan normal. Rina berangkat kuliah, pulang, belajar, dan tidur. Tapi setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Kadang terdengar bisikan halus saat ia membersihkan kamar atau menaruh baju di lemari. Suatu malam, saat Rina sedang menulis tugas, ia melihat bayangan gelap bergerak di sudut kamar. Ia menelan ludah, menatap lebih dekat, tapi tidak ada siapapun di sana. Lampu yang tadi terang tiba-tiba meredup sejenak, membuat detak jantungnya berlari kencang. "Ini cuma imajinasiku," katanya mencoba meyakinkan diri, tapi suara langkah kaki di lantai kayu kosong itu tidak bisa ia abaikan. Rina memutuskan untuk tidur lebih awal, tapi perasaan tidak nyaman tetap menempel di tubuhnya. Rina mulai bertanya-tanya tentang sejarah kamar kosnya. Ia mendatangi tetangga, mencoba mencari tahu tentang penghuni sebelumnya. Seorang ibu-ibu pemilik kos menatapnya dengan wajah serius. "Kamar itu, sudah lama nggak ada yang betah tinggal. Penghuni sebelumnya tiba-tiba hilang tanpa jejak," ucapnya pelan. Rina menelan ludah, merasa ketakutan tapi juga penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Malam itu, ia menyalakan laptop dan menelusuri berita lama. Ternyata, kamar kosnya memang pernah menjadi tempat tinggal seorang mahasiswi yang menghilang secara misterius. Hatinya berdegup kencang, tapi rasa ingin tahu membuatnya terus membaca. Suatu malam, Rina sedang tidur ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di atas lantai kayu, tepat di luar kamarnya. Ia membuka mata, melihat pintu kamar sedikit terbuka. Perlahan, ia merangkak dari tempat tidur dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi itu belum cukup. Bayangan gelap muncul di dinding, bergerak perlahan, seperti menatapnya. Rina merasakan hawa dingin menusuk tulang panggangnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Malam itu, ia tidak bisa tidur, hanya menatap bayangan yang terus menari di sudut kamarnya. Hari berikutnya, Rina memberanikan diri menghadapi apapun yang menghantui kamarnya. Ia menyalakan lampu, menyiapkan lilin, dan mengucapkan doa. Malam itu, suara langkah kaki terdengar lagi, tapi kali ini ia berdiri tegak. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Suasana sunyi, tapi bayangan di sudut mulai mendekat. Ternyata, itu bukan bayangan biasa, wajahnya samar, menatap Rina dengan tatapan kosong. Rina menutup mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia ingat cerita ibu kos tentang penghuni sebelumnya dan menyadari satu hal, hantu itu mungkin hanya ingin dibiarkan tidak terganggu. Dengan napas berat, Rina mulai berbicara pelan, meyakinkan dirinya dan roh itu bahwa ia tidak akan mengganggu. Malam itu, Rina belajar satu hal penting. Keberanian bukan berarti tanpa takut, tapi berani menghadapi ketakutan yang paling dalam. Bayangan itu akhirnya menghilang, meninggalkan kamar yang sunyi tapi terasa lebih aman.